semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan tugas negara dan juga tugas sebagai kepala rumah tangga. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita curahkan selalu ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dan kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang muliakan, kita muliakan bersama Bapak dan Rem 102 Panju atau yang mewakili beliau. Kemudian juga anggota Polrem dan pengurus Masjid Baitul Khaliq, beserta juga kepada Bapak Jenderal Manajer Hotel Aquarius beserta seluruh manajer dan karyawan Aquarius. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi persahabatan kerjasama yang baik antara Hotel Aquarius juga dan Polrem. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Soalnya rumah Aquarius ini kadang-kadang sholat terlalu jauh. Artinya sholat khususnya sholat Jumat mesti ke sini larinya. Kalau kejauhan nanti lambat pulang ke hotel kerjanya, tapi yang dekat ini. Dan ini subhanallah luar biasa. Ini masjid dahulu saya masih ingat waktu awal-awal kepala saya dulu di sini halus ibadah, kemudian juga ya sederhana. Setelah beberapa tahun akhirnya masjidnya megah luar biasa, kemudian juga dingin coolnya luar biasa. Ini yang biasanya kita malas ke masjid jadi semangat istirahat katanya. habis sholat ada paginya apa ya. Dan jadi kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelorkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ternyata perjuangan untuk merdeka ini tidaklah mudah, berat luar biasa. Sekian ratus tahun Belanda menjajah kita. Mungkin mohon maaf datu kita dulu merasakan itu. Kalau kita menonton film-film perjuangan dulu, masya Allah, bagaimana beratnya mereka, bagaimana mereka bukan cuma harta yang mereka perjuangkan, bahkan keluarga, bahkan nyawa, darah dan nyawa mereka korbankan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang mudah simsalabim atau sesuatu yang hadiah daripada Jepang atau Belanda, tidak, tapi perjuangan yang sangat luar biasa, mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini kita nikmati bersama. Bahkan mereka, mohon maaf, mereka meninggal dunia belum sempat menikmati bagaimana kemerdekaan itu. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini diraih bukan hadiah daripada Jepang ataupun Belanda, tapi kemerdekaan diraih atas perjuangan yang luar biasa daripada datu kita dahulu, orang-orang dahulu itu dalam merebut kemerdekaan ini di tangan penjajah Belanda ataupun Jepang ataupun yang lain. Di samping itu, kemerdekaan ini adalah sebagai bukti daripada karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin tidak pernah mikir, tahunnya kita merdeka tanggal 17 Agustus, padahal itu waktu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu harinya ya, masih kan? Hari Jumat. Bulannya bulan apa? Bulan Ramadan. Orang-orang dulu bukan orang-orang sembarangan, orang yang spiritualnya tinggi luar biasa.
Diyakini bahwasanya hari Jumat ataupun malam Jumat itu, kalau malam Jumat satu malam penuh, itu doa diijabah oleh Allah. Kalau hari Jumat ada satu waktu yang mana kalau orang berdoa di waktu tersebut, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari momen yang tepat, waktu yang tepat, waktu yang penuh karamat, yaitu hari Jumat. Makanya di antara kemuliaan hari Jumat, mohon maaf, kalau ada orang meninggal, orang Muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dilepaskan Allah daripada siksa kubur. Ustaz, orangnya Ustaz senang minum-minuman keras, senang ini, ya kita kan tahu, siapa tahu sebelum dia meninggal dia diberitahukan oleh Allah. Yang jelas dia dapat kemuliaan meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mau meninggal duluan? Mulia Ustaz, kalau kami sih maunya Ustaz malam Jumat atau hari Jumat enggak apa-apa lah, tapi nanti lah. Mungkin berapa 50 tahun lagi lah atau gimana lah. Pokoknya ya Pak ya, mudah-mudahan banyak amal solehnya dulu, taubatnya dulu, dan mudah-mudahan semuanya diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipilih juga ternyata bulan Ramadan. Sudah harinya hari Jumat, doanya dikabulkan oleh Allah. Begitu juga waktu itu yang membaca teks proklamasi, baik itu Bung Karno atau Bung Hatta yang ada di sampingnya, ternyata apa? Mereka semua, bahkan yang merumuskan itu, yang muslim-muslim itu, mereka dalam keadaan berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara doa yang pasti diijabah oleh Allah Ta'ala adalah as-shaimu, orang yang sedang berpuasa, hatta yuftira, sehingga dia berbuka puasa. Jadi diambil benar-benar hari yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah, yaitu hari Jumat, dan berada di bulan Ramadan. Tanggalnya kalau tidak salah tanggal 9 Ramadan. Kalau bukan salah nanti bisa dilihat lagi di sejarah. Nah, oleh sebab itu kita ini patut bersyukur atas kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pendiri bangsa ini pun mereka menyadari betul, bukan cuma kemerdekaan itu bukan karena perjuangan yang habis-habisan ini, tidak. Di samping usaha ikhtiar berjuang melawan Belanda, bayangkan, mohon maaf, orang pakai senjata. Dulu banyaknya senjatanya pakai bambu runcing. Dari mana bambu runcing bisa melawan senjata apa? Meriam bahkan. Senjata meriam. Tapi kalau melawan meriam Belanda ya pasti menang kan. Tapi ini meriam beneran, meledak. Ini buat bapak-bapak TNI pasti paham ini. Kalau kita tidak paham, mari saya nonton aja. Ya. Jadi berat luar biasa. Tapi betapa menyedihkannya, ada segelintir orang yang kadang-kadang tidak memahami bagaimana perjuangan orang yang orang terdahulu. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita patut bersyukur kepada Allah bahwasanya kemerdekaan ini diperjuangkan, direbut oleh para pejuang-pejuang terdahulu, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan. Dan ini juga tentunya atas berkat rahmat daripada Allah yang Maha Kuasa, seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ ada, dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana caranya kita mensyukuri kemerdekaan? Yang pertama adalah itu asyukru bil qalbi, itu mensyukuri dengan hati, meyakini bahwasanya kemerdekaan yang didapat ini adalah yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya apa? Wasilah para pejuang terdahulu. Mohon maaf, TNI ini yang luar biasa. Dia kan begitu dekat sama rakyat. Bagaimana Panglima Sudirman sampai dikepung oleh Belanda, coba bayangkan. Dikepung oleh Belanda, kan ada lagi jalan keluar, kan ada mata-mata di hutan. Tapi oleh Jenderal Sudirman, karena spiritualnya kuat sekali dengan Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada yang bisa mengudaranya apapun juga kecuali itu atas kehendak Allah. Maka minta tolonglah mereka kepada Allah.
Belanda di depan Belanda, di belakang Belanda. Pasukannya disuruh apa? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Allah berkehendak tatkala itu semuanya diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model kayak ilmu menghilang gitu. Modelnya kayak ilmu menghilang. Ada bacaannya supaya bisa menghilang, Pak, supaya jangan dilihat orang. Bacaannya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa basyirnahum fahum la yubsirun. La yubsirunnya baca 7 kali. Jadi kalau ada orang rajia baca itu ya. Mulut pernah ini dia, jadi mulut baca ini karena melihat isinya. Ini lewat saja. Padahal apa aja lengkap kita lengkap. Mau nyoba aja tenang. Coba sama lihat ada polisinya ini. Polisinya kan melihat dibacakan itu hanya asik mana yang berkurang-kurang. Asiknya kan padahal kita kan coba membaca cuma lengkap. Jangan dua kotak. Di mata-mata kamu kotak kok bahas silakan baca. Ada lengkap segala macam. Wajah Allah min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda keren ini dari sana. Menerangkan Al-Quran kan. Itu ceritanya kan Rasulullah SAW waktu mau hijrah ke Madinah. Iya kan? Waktu mau hijrah ke Madinah dijaga di oleh orang-orang yang memang mau membunuh Rasulullah SAW. Dan di situ turun ayat katanya. Kemudian Rasulullah disuruh membaca ini. Padahal mereka kok dia baca aja oleh Rasulullah, tapi mereka kasihkan entah apa aslinya itu akhirnya apa? Mereka tidak peduli dengan Rasulullah lewat. Kemudian ditutupi matanya oleh Allah. Ada sibuk apa Allah alam di situ. Akhirnya Rasulullah sama Abu Bakar selama ini bisa nih. Kalau misalnya di rumah ada masalah gini yang segala macam ya kalau tak baca anak yang berhati, ada usaha pakai itu kan bisa, ada usaha pakai anak kasih duitnya ini sudah ada yang gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi pertama asyukru mensyukuri kemerdekaan adalah yakin bahwasanya kemerdekaan ini adalah benar-benar nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mohon maaf, ada orang yang bangga dengan kekuatan dirinya, bangga dengan kekuatan diri. Yang Nabi pernah waktu itu kata Rasulullah, bagaimana pasukan kita? Oh jangan khawatir, kita pasti menang wahai Rasul. Kita pasukan kita berjumlah 12.000 orang. Kita pasti menang. Orang mengatakan pasti menang. Padahal kalau Allah akan berkehendak akan terjadi. Ternyata apa? Setelah berjumpa dengan pasukan musuh, ternyata pasukan musuh bukan lebih sedikit. Justru pasukan musuh 20 orang, akhirnya banyak yang lari tunggal sampai ada beberapa sahabat Rasulullah gugur di hadapan Rasulullah berdarah-darah. Dan kali itulah malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya di situ jangan berbangga diri bahwasanya kemenangan itu adalah karena pertolongan daripada Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan malaikat yang tidak bisa dilihat, tiba-tiba mati di pasukan musuh itu. Nah ini artinya apa? Semuanya atas pertolongan dari Allah. Dan jadi perasaan aku itu dibuang, aku hebat, aku ini dibuang. Bahwasanya kita semua ini adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman jadinya. Kita punya ilmu bukan tambah sombong, tapi tambah tawadu. Kita punya harta diberi oleh Allah, bersyukur kita bahwasanya itu semuanya adalah titipan dari Allah. Maka harta tadi bukan cuma manfaatnya buat kita, tapi manfaat buat makhluk Allah yang lain. Kita punya jabatan dan seterusnya, pekerjaan dan seterusnya. Apa yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Sesungguhnya ketika kita melakukan yang terbaik, yang maksimal, itulah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang gembira. Biasanya mohon maaf teman-teman TNI ini disenangi oleh rakyat. Ya, apa namanya? Apalagi dulu ada istilah TNI masuk ke desa itu lah. Oh pokoknya mau jadi apa? Mau jadi tentara. Pokoknya tentara. Polisi bagaimana ya? Polisi juga disenangi juga. Sama